Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Ocehan Alizar episode kedua. Senang sekali saya Nalarfi Adrian bisa membawakan acara podcast ini dalam tema sejarah pendirian sekolah Alizar Pondok Labu. Di sini tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama narasumber sekaligus putri dari Bubus atau pendiri sekolah Alizar, yaitu Bu Yani. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya? Baik, Nala. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Ibu. Di sini saya mewakili semua teman-teman yang ingin menanyakan beberapa hal tentang sejarah pendirian sekolah Alizar Pondok Labu sampai dengan saat ini. Yang akan menanyakan pertanyaan-pertanyaannya bukan hanya saya, tapi juga Sabia ya. Alhamdulillah sampai sekarang Angti masih sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah. How old is she? 93 tahun. Angti usianya 93 tahun hari ini. Nah, kita mulai dari latar belakangnya dulu. Alasan keluarga Bapak Bustaniel mendirikan Alizar Pondok Labu atau Angkus. Dulu Angkus itu memang ingin mendirikan sekolah Islam. Tapi kan mendirikan sekolah itu tidak mudah. Jadi terus bertahan dulu. Tapi pada suatu hari Angkus lihat cucunya menulis Bismillahirrahmanirrahim di dalam bahasa Arab. Kaget Angkus, bisa nulis ya. Dengan begitu terus timbul kekuatan untuk yuk kita berdirikan sekolah Islam yang baik. Terus timbul idenya. Terus didirikanlah sekolah Islam namanya Al-Izhar. Ceritanya Al-Izhar juga lucu. Dulu namanya Al-Azhar karena yang membantu mendirikan Al-Izhar itu Pak Sailan. Pak Sailan yang membantu memberi guru dan lain-lainnya. Tapi terus mereka berkelahi antar mereka. Jadi ya sudah, kita enggak usah ikut berkelahi lah. Kita sendiri saja, kalau itu kita kasih nama Al-Izhar. Itulah asal mulanya berdirinya. Alizar itu kapan sih didirikan? Tahun 85, didirikan tahun 85. Tapi TK-nya didirikan tahun 87. Dan maksud Anggus ini mendirikan Al-Izhar ini untuk mengadakan kader-kader pemimpin. Sekolahan ini harus nyolok, harus bagus, dikenal orang. Jadi kalau dengan mendirikan kader pemimpin, anaknya harus mengembangkan kepemimpinannya. Dia harus bergaul, harus ikut panitia, ikut rapat-rapat dan lain-lain sehingga dia timbul itu kepemimpinannya. Dan tentunya harus bergaul dengan orang luar ya, sehingga dia nanti bisa maju kepemimpinannya. Dan juga wawasannya harus luas, jangan sempit, wawasannya harus luas. Kita ini kan dari Pancasila, ya, kita harus luas dan wawasannya itu tidak terdiri dari semuanya, wawasannya dari ilmu, dari agama, dari semuanya, sehingga kita kelihatan budaya juga, sehingga kelihatan Al-Izhar ini lain ya. Berarti itu juga termasuk cita-cita membangun Alizar ya. Dan susah senang bersama Alizar Pondok Labu itu apa sih yang? Kalau waktu bermula berdiri ya susah karena kita tidak tahu cara mendirikan sekolah. Lalu kita mengambil beberapa ibu yang pintar dalam hal mendidik ini, kita jadikan sebagai sebagai pusatnya. Jadi kita sengaja mengadakan rapat, hampir tiap hari mengadakan rapat bagaimana membuat dasar dari Al-Izhar ini. Tapi karena kita baru mulai, kita membuat dasarnya baru sampai SD. Terus sudah SD ada yang melanjutkan lagi yang
lebih pandai-pandai melanjutkan untuk SMP dan SMA. Perlu yang tambahkan bahwa Angti waktu mendirikan Al-Izhar ini dibantu oleh perintis ya. Ya, Perintisnya ada 4 orang. Ibu ingat namanya? ya, namanya Bu Lola, Ibu Lola Aswin, Bu Lola Aswin, Ibu Anggani, Anggani Sudono, Heni Supolo Sitepu, Supolo, dan librarian Bu Asra Bu Mahmud, Bu Asra, ya Bu Asra. Bu Asra Mahmud. Jadi dibantu oleh 4 perintis yang memang di bidang pendidikan. Ya, di bidang pendidikan. Memang menguasai bidang pendidikan. Tapi dalam pendirian Al-Izhar, pembangunan sekolah-sekolahnya, bangunannya itu Angti turun tangan sendiri, ya. Ya, Turun tangan sendiri, mengadakan rapat-rapat dengan arsitek, dengan kontraktor, dengan tukang-tukang di Al-Izhar. Nah, Al-Izhar belum ada rumah, belum ada ruangan. Jadi ibu rapatnya ada di mana? ada di rumah pupuk dari pemborong itu. Bedeng, istilahnya itu bedeng. Bedeng. Jadi bayangkan Angti saat itu rapat dengan tukang-tukang dan para kontraktor untuk menentukan pembangunan dari gedung utama. Itu Angti turun tangan sendiri sampai unit terakhir SMA. Semua Angti. Eyang nggak ikut apa-apa, Eyang nggak tahu apa-apa. Terima beres aja, terima jadi gedungnya. Selain susah senangnya bersama Al-Izhar, hal-hal luar biasa yang terjadi selama Al-Izhar bakal berdiri itu apa? Terkenalnya Al-Izhar itu karena itu jiwa wakil kawasan melahirkan kader pemimpin itu yang nyolok sekali di Al-Izhar. Leadership. Ya. Okay. Itu yang nyolok sekali, sehingga itu yang dikenal Al-Izhar, bahwa leadership dari Al-Izhar ini anak-anaknya bisa dijagakan. Jadi kalau diterima di universitas di mana-mana, mereka mengatakan dari Al-Izhar ya, wah senang. Sebab untuk presentasi dan lain-lain itu anak-anak Al-Izhar itu jago. Jadi tambahkan juga pengembangan dari siswa misalnya dalam pentas, drama, ya itu juga ya. Ya, pentas, drama, pokoknya kelebihannya banyak juga. Dan satu prestasi juga yang terakhir ya, yaitu Al-Izhar, siswa SMA Al-Izhar itu menang ajang festival di Inggris, di Langolen, menang juara pertama di Langolen. Kalau soal menang pertama banyak. Dulu Coba apa lagi? Lomba pidato di Chili. Oh, Lomba pidato di Chili dulu juga menang. Terus ada satu lagi apa begitu di Kanada. Jadi sudah boleh dikatakan sudah luas lah perjalanan Al-Izhar. banyak prestasi ya. Banyak prestasi. Jadi kan nilai di Al-Izhar itu kan mandiri, nasionalis, ada nasionalisnya. Jadi memang ditekankan budaya di sekolah-sekolah ini kita angkat, dan kepancasilaan juga kita tekankan ya. Malah banyak program-program agar kita lebih ke menerima keberagaman. Kita banyak program-program di sekolah kerjasama dengan sekolah yang non Muslim, sama Kanisius, sama sekolah di Boprib dan di Jogja. Itu memang supaya kita bisa lebih luas ya, lebih siswanya juga lebih bisa bergaul seperti tadi cita-cita pendiri, yaitu berwawasan luas
yaitu agar bisa bergaul dengan beragam agama, budaya, ya, dan suku. Jadi di situ memang ditekankan. Selain cita-citanya, gimana sih Eyang sama Angki melihat dunia pendidikan saat ini? Termasuk juga tentang pandemi juga sekarang yang sedang. Ya, pendidikan sebetulnya masih dari dulu tuh masih agak menyedihkan, karena kalau kita ke kampung-kampung, kemana-mana itu SD-nya sudahlah reot dan lain-lain. Kalau soal pendidikan mungkin angkanya belum 10 gitu ya. Ya, mungkin kalau pendidikan mungkin angkanya masih 6 atau 7 lah. Sebab yang di desa-desa dan lain-lain masih banyak celah. Sebetulnya tantangan selama pandemi ini nih, saya yang jawab karena saya mengalami, ya. Itu murid, siswa dengan guru secara mendadak dipaksa untuk belajar di rumah, berjarak, dan harus tanggap IT. Can you imagine? Yang guru-guru juga banyak yang belum tanggap IT. Mereka kerja keras, juga siswanya, bagaimana untuk menghadapi tantangan dengan belajar dari rumah virtual, ya. Itu suatu perubahan yang luar biasa buat guru dan buat murid. Nah, dari yayasan, apa yang kita bisa bantu agar mensupport mereka, yaitu kita bantu yayasan membantu invest dalam IT supaya mudah buat siswa dan guru belajar atau menerima pembelajaran. Memang di bulan-bulan awal bulan pertama memang agak-agak keteteran, ya, tapi alhamdulillah guru-guru kita itu dan orang tua. Di sini orang tua juga memegang peranan, karena orang tua harus mendampingi anak-anak yang kecil-kecil di depan. Bayangkan mendudukkan anak kecil di depan komputer, ya. Jadi orang tua juga hebat nih, sumbangannya luar biasa. Hikmahnya adalah mendekatkan orang tua dengan siswa di rumah, ya. Jadi hubungan dan komunikasi orang tua dan anak orang tua jadi akrab, jadi lebih akrab, ya. Kita sekarang mau PTM, ya, tatap muka. Ini tantangan lagi buat kita, ya, karena anak-anak sudah terbiasa di rumah, sudah bangun nggak usah mandi pakai seragam, yang penting kamera kadang-kadang di offin, ya kan? Nah, jadi tantangannya adalah ini anak-anak harus belajar bangun pagi lagi, harus mandi, harus pakai seragam, dan belajarnya hybrid. Hybrid itu separuh-separuh, ya, separuh di sekolah, separuh di rumah, gitu. Nah, gurunya ini juga harus tantangan buat guru bagaimana bisa mengkontrol, mengawasi dua kelas, yang di kelas di Al-Izhar maupun yang di kamera, yang di layar. Jadi terus terang banyak tantangan, tapi buat kita itu justru memberikan kita tambahan ilmu, tambahan pengalaman, ya. Jadi sebetulnya memperkaya kita, ya. Tantangan lain, ya, kalau untuk masuk sekolah ini anak-anak KB yang belum pernah masuk Al-Izhar, dia lihat gurunya biasanya di layar, kan, ya, kecil-kecil gitu. Terus dia ketemu in real person, loh, besar-besar. Nah, itu kita ada masa orientasi lagi untuk anak-anak ini. Nanti hari pertama orang tuanya harus ikut, harus memperkenalkan dulu ini gurunya, ini ruang kelasnya, ini meja belajarnya, supaya karena kalau kita kan ngerti, ya, kalau anak-anak kecil itu, karena ada yang waktu kemarin drive-thru vaksin, terus ada yang bilang, loh, ini kan bukan sekolahku di layar, di virtual, katanya, gitu. Jadi ini suatu
pengalaman atau tantangan lagi buat kita. Alhamdulillah sekarang semua hampir 100% sudah divaksin kecuali TK dan KB. Guru sudah 100%. Jadi itu dulu kita pegang supaya kita bisa melaksanakan tatap muka terbatas. Oke, sekian mengenai pembelajaran tatap muka. Sekarang pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Nala. Untuk penerusnya, tips untuk generasi muda apa ya? Untuk Bu Yani dan Angti juga. Tips untuk generasi muda. Ingat bahwa nilai Pancasila itu sudah jadi kesepakatan, ya. Pengalaman mengembangkan nilai gotong royong dan nilai kebinekaan penting sekali untuk persiapan masa depan. Pakai kesempatan masa muda untuk kerjasama dengan siapapun. Ikuti kegiatan beragama supaya kaya pengalamannya. Kegiatan yang beragam supaya kaya pengalaman. Usahakan banyak melakukan layanan komunitas atau community service. Community service ya. Ya, ini banyak sekali nih tadi. Nah, Diteruskan oleh Sabia. Ya, ini community service kita community service di Al-Izhar kita juga tekankan ya, volunteering, community service itu kita utamakan juga di Al-Izhar. Jadi Al-Izhar itu sekolah Islam, kan ada Islamnya yang berwawasan luas. Islam tidak ritual saja, tapi juga dipraktekkan ajaran-ajaran agama Islam ya, agama lain juga sama lah ajarannya. Tapi sifat-sifat jujur, pengasih, menghargai, rendah hati, berani, nasionalis, empati. Nah, itu salah satu daripada nilai-nilai yang kita tanamkan melalui community service itu untuk empatinya. Jadi anak-anak muda sekarang memang banyak sih tantangannya ya Bu ya? Ya, banyak tantangannya. Apalagi kecemasan saya cemas kalau nilai Pancasila tidak diterapkan pada anak-anak lagi. Karena dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, kita menerima dan menghargai agama, suku, bahasa yang berbeda. Beda di Indonesia, anak-anak harus bisa bekerja sama. Dan siapa saja yang berbeda dalam segala hal. Jadi maksudnya lulusan Al-Izhar ini nanti bisa kerjasama dengan siapa saja, harus luas ya. Jadi bisa berada di dunia manapun dia survive. Tapi kalau dia hanya bergaul sama satu suku, satu agama, satu budaya, dia nggak akan survive di tempat lain karena kita beragam kan. Di Indonesia beragam dan di dunia apalagi. Tapi alhamdulillah banyak siswa-siswa kita yang perform ya di luar maupun di Indonesia. Alumni kita coba lihat, bagus-bagus. Alumni yang bagus yang bikin apa Riz? Ini apa? Limonello, yes. Kenal kan? Nah itu anak Al-Izhar. Ya. Sukses itu. Memang juga diajarkan juga entrepreneurship di Al-Izhar ya. Kita kerjasama dengan IPMI, Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, untuk dari segi entrepreneurship-nya. Saya rasa itu ya, apalagi kecemasan itu. Ya, kecemasannya itu aja juga. Pemuda-pemuda itu juga bisa memilih anak yang baik, anak yang tidak. Banyak sekarang pemuda yang pilih yang hura-hura, yang tidak baik, yang drugs dan lain-lain. Itu yang juga kita cemaskan supaya anak-anak bisa memilih apa yang baik dan apa yang tidak.
Nadia. Sepertinya cukup, semuanya sudah terjelaskan. Ada lagi Nala? Pertanyaan. Sudahkah cukup itu saja ya? Sudah semuanya sudah terjawab. Kan ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar semuanya. Alhamdulillah, senang sekali. Sesi podcast kali ini menjadikan pembelajaran untuk saya dan teman-teman lainnya tentang semua cerita sejarah di sekolahan kami tercinta ini. Terima kasih juga untuk Ibu Yani dan Angti sudah meluangkan banyak waktunya untuk berbagi cerita dan memberikan motivasi bagi saya dan teman-teman generasi muda lainnya untuk terus melangkah, berproses maju ke depan untuk mempersiapkan generasi milenial di masa depan. Sekian dari podcast podcast Ocehan Alizar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.